Oh Ustaz, nu gelo meninggal awakna bau, da jadi mayit bangarangsang Pak Ustaz. 5, 4, 3, 2, 1. Karena sok aya nyebutkeun mayit teh sampurna, kumaha cing cara nyampurna teh. Ustaz, ya apa bedanya? Apa bedanya Pak Haji dengan mayit kan? Ada perbedaan Pak Haji. Ya. Kalau Pak Haji mah inginnya itu rokok hiji, ya. Jadi kalau mayit mah inginnya sempurna. Itu mah hanya guraulanya. Mayit mah inginnya sempurna. Kalau saya inginnya gurang garam. Bagaimana ya sebetulnya gini ya. Orang yang meninggal itu adalah itu yang ditakdirkan oleh Allah. Jelas, ruhnya sudah dimasukkan ke alam kubur, jasadnya ya ada di kubur, ada di laut dan lain sebagainya. Udah habis sudah dia itu. Jadi mayit itu tidak berkeliaran seperti koruptor kan berkeliaran. Kalau mayit itu sudah dalam kubur. Kumaha kabadian koruptor, kumaha. Nah, benar. Nah, bahaya tahu kalau pernah ada orang pejabat meninggal. Kenapa gitu terus lulus? Nah, tangannya bikin lesot deh kunaon. Ada aguan receh dikasih langsung. kebiasaan yang dikasih. Mentek lebih baik ngasih daripada dikasih. Jadi mayit itu udah sempurna. Jadi mayit itu sudah sempurna. Yang nungajung jurigan namanya korin ya. Korin mencari tempat. Jin itu, jin korin. Jadi jangan enak atuh mending jadi koruptor, mending jadi orang dosa. Enggak di dalam kubur bisa rekreasi. Seperti si itu aja tuh, koruptor itu bisa berkeliaran. Nggak bisa kalau mayit udah dalam kubur. Bohong itu yang namanya enak. Jadi jin korinnya luar biasa. Terakhir Ustaz, terkait fikih pemulasaran jenazah yang hancur, itu cara membuat wudunya gimana wudu? Nah, sebetulnya mengurus jenazah itu hanya 4 aja Ustaz. Kan kita ketahui yang fardu kifayahnya. Fardu adalah kewajiban, kifayah adalah cukup. Artinya tidak semua orang bisa mengurus jenazah. Cukup ada yang mewakili, itu sudah cukup, tidak berdosa. Contoh dalam segi COVID. COVID itu kan mengurus jenazahnya hanya saya, nyolatkan hanya saya. Jadi semua orang pejabat rumah sakit, jadi bupati nggak dosa. Saya yang mewakilinya, itulah yang mempandu luar biasa. Walaupun wajib bisa gugur, karena ada yang ngurus itulah. Terus tadi pertanyaan Pak Ustadz, wudu. Nah, kalau dalam ngurus jenazahnya 4 kan. Pertama kita memandikan, terus kedua kita mengapani, terus kita disolatkan kan, menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Dan yang lain itu nggak ada. Ya, atau ada pertanyaan Pak Ustadz tadi, bagaimana ngurus yang kecelakaan? Yang wajib dibasuh adalah yang normalnya. Ya itu. Jadi kalau yang nggak normal itu ya nggak wajib itu. Misalkan kepala pecah uji mandian, wah, baik akan getik nanti. Nah, itulah Pak Ustadz. Jadi yang mulusnya aja lah. Nah, anak omat bahwa ngurus jenazah itu laki-laki harus oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, atau laki dan perempuan oleh muhrimnya. Betul. Kalau perempuan tidak ada muhrimnya, maka ditayamum. Nah, itu ditayamum. Jadi tayamum itu bukan untuk sholat aja Pak Ustadz, tapi untuk mengurus jenazah juga. Ulah ngeunah Pak Ustadz ngamandian pada mayit man gede pisan Pak Ustadz, gede setanan teh rangsangan besar pisan. Maka agama diharapkan sekali kan, tidak boleh, harus tayamum. Pak Ustadz, nu gelo meninggal awakna bau, dan jadi mayit bangarangsang Pak Ustadz. Maka haram, tidak boleh, itu marangsang. Saya juga kalau mau mangku nyingsat ceketik ngedek tur teh. Itu karena betul-betul agama itu. Yang udah haram ya udah haram. Jangan dimodifikasi dengan segala. Udah aja yang dirasakan. Maka ulah salah lamun ayam merkosa mayit. Karena rangsangan. Terakhir nasihat tentang kematian, bahwa kematian teh di mana saja, kapan saja kita akan mati. Nah, ingatlah, walaupun kematian kita itu oleh Rasulullah telah ditentukan ketika pembentukan manusia. Pembentukan manusia itu dari setetes air mani 40 hari jadi darah.
darah 40 menit jadi daging, daging 40 hari jadi manusia, 120 hari maka di dalam rahim ibu jadi manusia. Maka setelah itu Allah memberikan ruh, menyuruh malaikat supaya memasukkan ruh, maka manusia 120 hari dalam rahim ibu adalah hidup. Nah, setelah hidup, wahyu selalu Allah ngutus kepada malaikat untuk tulis 4 perkara. Salah satunya ajal. Jadi ajal itu meninggal itu sudah dicatat di dalam rahim ibu waktu 4 bulan. Hanya kita berusaha ulah abang kena nyawa angst tentukan ke Allah lempang jalan raya tengahan kita menggelo. Bade tama. Ya ajaluhu rizquhu amaluhu sakiyun wa sa'adun. Itulah yang dilakukan Allah. Kita semuanya harus berusaha, insya Allah. Jadi ulah tepung tahun, ulah ulang tahun keprok naon bohong. Mun urang panjang umur di dunia berarti ngurangan umur. Saldo urang teh buat sabaraha deui yang ulang tahun teh atoh prok padahal mah tereh maot saya teh. Gitulah sebenarnya logikanya. Ya itulah bocah dia. Kita siapkanlah sebab malaikat maut tidak akan menyapa pada suasana ya. Wala yuakhirullah nafsan idza jaluha. Allah tidak akan mengakhir nafsan kepada jiwa, kepada manusia itu. Idza jaa di mana telah datang apa ajalahu, dia mati dan matilah. Insya Allah. Jadi sudah ketentuan itu lain ku heulang ketentuan. Lamun si jelema jatuh tempo waktu 120 hari di rahim ibu telah mati, maka dibunuh atau kecelakaan. Itu karena anak jatuh tempo sudah habis. Tapi dia itulah urang mah sudon bae kan uring lalu uring mah jag deui gitu. Jadi gitulah karena udah ketentuan itu Pak Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ibrohnya banyak mengingat kematian. Sim husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.